Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, terakhir sudah sampai kaidah yang ke bentuk ilal terakhir ya. Ya, ilal terbagi jadi tiga, ada tiga bentuk, ada ilal qalb, yang kedua ilal naqal, dan yang ketiga ilal hasf. Apa kaidah pada ilal qalb? Apa kaidahnya? Waw dan ya. Kalau dia berharokat sebelumnya fathah maka dirubah jadi alif. Yang kedua ilal naqal, kaidahnya kalau bertemu dua kalau ada huruf illat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun, harus huruf sahih. Huruf sahih yang sukun maka harkan tertukar, naqal dipindahkan. Yang ketiga ilal hasf, bertemu dua sukun di mana salah satunya huruf illat maka huruf illatnya dibuang. Taib. Ini selesai ilal dengan ketiga bentuknya. Yang kedua sekarang yang kita bahas kemarin apa? Yang kedua setelah ilal al-ibdal. Al-ibdal. Jadi ibdal ini sekarang materi al-ibdal ya. Kelihatan di sini apa? Ini ya. Jadi al-ibdal. Oke. 6. Jadi al-ibdal itu prinsipnya sama seperti al-qalb. Ya, al-ibdal prinsipnya sama seperti apa? Al-qalb. Apa kemarin al-qalb? Al-qalb itu apa? Berubahnya huruf waw atau ya menjadi alif dengan ketentuan kan gitu, dengan syarat. Jadi al-ibdal sama seperti al-qalb sebenarnya. Terjadi perubahan huruf. Cuman disendirikan, dibedakan dari al-qalb karena al-ibdal ini tidak melibatkan huruf illat. Ya, tidak melibatkan huruf illat. Jelas ya, kemarin kan ilal al-qalb itu hanya berkenaan dengan apa? Huruf illah. Waw dengan ya berubah jadi alif. Nah, kalau ini lebih luas. Bukan huruf illat. Berubahnya satu huruf menjadi huruf yang lain. Berubahnya satu huruf menjadi huruf yang lain. Jelas ya? 6. Huruf ibdal ya, huruf ibdal ada beberapa huruf, ada 9 huruf. Huruf yang pertama ha. 6. Huruf yang kedua dal. Huruf yang ketiga hamzah. 6. Huruf yang keempat ta. Huruf yang kelima mim. Huruf yang keenam waw. Yang ketujuh qa. Yang kedelapan ya, dan yang kesembilan alif. Nggak ada di buku situ ya, nggak ada di buku. 6. Taib. Ini 9 huruf yang mengalami ibdal. Ya, ha, dal, hamzah, ta, terus mim, terus waw, terus to, ya, dan alif. 6. Ini 9 huruf yang berperan dalam al-ibdal. Ya, dikumpulkan pada kalimat hada'ta mutiya. Atau hudita mutiya.
Nah, hudi ita mutiyah. Taib. Kalau mau digabungkan ya, dikatakan mutiyah. Gitu ya. Kalau mau diringkas, hudi ita mutiyah. 6. Taib, ini al-ibdal. Sudah sampai sini? 6. Di sini ada dua hal. Sebenarnya untuk ibdal ada banyak bentuk ya. Ada banyak bentuk perubahan. Tapi di sini ada dua yang akan kita singgung. Semuanya berkenaan dengan wazan ifta'ala. Semua berkenaan dengan wazan ifta'ala. Taib, sebentar. Baik. Dan ini cuma pengantar, nggak semuanya kita pelajari di sini huruf-huruf ini, cuma sebagainya saja. 6. Sekarang ada dua poin yang harus ada apa? Kita akan sebutkan dua bentuk ya dari alif dal ini. Yang pertama, ya, kaidah yang pertama, dua kaidah. Kaidah yang pertama, ini dua kaidah yang akan kita sebutkan ini berkenaan dengan fiil yang wazannya ifta'ala. Berkenaan dengan isim wazan yang kalimat yang wazannya ifta'ala. Baik. Kita katakan semua kalimat yang wazannya adalah ifta'ala atau mustaqqatnya. Mustaqqat itu apa? Ya, perubahannya. Ifta'ala, yafta'ilu, mufta'il, mufta'al dan seterusnya. Ya, semua mustaqqatnya. Mustaqqat itu perubahan-perubahannya. Jadi semua kalimat, semua fi'il yang wazannya ifta'ala dan mustaqqatnya, kalau fa fi'ilnya adalah huruf itbaq. Kalau fa fi'ilnya adalah huruf itbaq. Apa huruf itbaq? Di tajwid so, do, to dan zo. Baik, ini huruf itbaq 4. Iya. So, do, to, zo. Kalau fa fi'ilnya adalah salah satu dari huruf itbaq 6, maka yang po dirubah menjadi apa? Yang po dirubah jadi maka huruf itbaqnya apa? Dirubah menjadi to. Ya, dirubah menjadi to. Nah, saya ulangi. Kalau semua fiil yang wazannya ifta'ala, nah, kemudian fa fiilnya itu adalah salah satu huruf itbaq, nah, maka huruf tersebut dirubah menjadi to. Ya, dirubah menjadi to.
Huruf apanya maksudnya? Huruf taknya. Kan wazannya ifta'ala. Ifta'ala. Jadi kalau fa fiilnya itu huruf itbaq, maka huruf taknya dirubah menjadi ta. Maka huruf taknya dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi ta. Contoh untuk perjelas. Saya ulangi. Ini kan fa fiil huruf itbaq. Ini kan wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala, fa dengan ta. Kemudian fa-nya apa? Huruf itbaq, huruf tebal semua. So, do, to, do. Sebentar. Baik. Jadi wazan ifta'ala, perhatikan. Ifta'ala. Nah, ini tak di sini. Nah, semua kalimat-kalimat yang ifta'ala atau pecahan atau mustaqatnya ini adalah huruf apa? Huruf itbaq, yaitu apa? So, do, to dan do. Paham di sini? Nah, ini kan huruf tebal semuanya. Sementara tak apa? Huruf tipis. Nah, orang Arab agak kesulitan. Sod, do, to, do ketemu ta agak repot. Maka kaidahnya, i'lalnya ini tak diibdal. Diibdal menjadi apa? Menjadi to. Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi to. Jelas? Ini to, tak berubah jadi to, ibdal kan? Ibdal. Apakah dia ilal qalb? Bukan ilal qalb karena bukan huruf illa ini. Jadi sebenarnya kan sama prinsipnya dengan ilal qalb, sama-sama mengganti huruf dengan huruf. Bedanya kemarin kalau ilal qalb hanya huruf illat. Ini luas dia, tak berubah jadi to. Jelas? Saya kasih contoh biar lebih jelas. Kita ambil cari fiil yang fa-nya itu huruf itbaq. Misalnya kata sobaro. Afwan. Sobaro. Nah, sobaro kalau kita masukkan jadi wazan ifta'ala menjadi, ayo, bagaimana? Masukkan ke sini. Mana fa fiilnya? Sod. Tak tambahan kan? Terus? Saya tulis saja. 6. Jadi tabaro. Kan jadinya gini ya. Tabaro. Baik. Ifta'ala tabaro. Nah, ini shad ketemu ta agak repot. Mereka mengucapkan. Maka kata mereka di sini kita lakukan ibdal. Kenapa ibdal? Ada kaidahnya. Semua wazan ifta'ala kalau fa fiilnya adalah huruf itbaq, maka ta-nya dirubah jadi to. Maka jadilah istabara menjadi apa? Nah. 6. Istabara. Baik. Istabara menjadi istabara. Paham? Contoh lain. Doroba. Kalau ifta'ala iftaroba. Sama kan? Do-nya, fa fiilnya adalah do, dia huruf itbaq. Maka taknya kurang satu ya. Maka huruf taknya berubah jadi iftarobah. Supaya mudah mengucapkannya. Ifto sama-sama tebal. Baik, terus dulu.
6. Jadi ini kaidah yang pertama, kita katakan semua isim, semua wazan ifta'ala. Ya, ifta'ala ini wazan fi'il. Semua ifta'ala yang fa fi'ilnya, yakni huruf aslinya, fa-nya adalah huruf itbaq, maka ta'nya dirubah menjadi to. Contohnya istabara menjadi istobara, iktaroba menjadi iktoroba. 6. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Nah, sebelumnya. Nah, sekarang ketika kita mau perhatikan, ketika kita mau wazankan istobaro sama iktoroba. Apa wazannya? Yang kita pakai wazan sebelum berubah atau wazan setelah berubah? Hah? Misalnya, ini anggap kita belum tahu wazannya ifta'ala. Kita mau tahu apa ini wazannya istobaro sama iktoroba. Apa wazannya ini? Kalau wazannya setelah, sekarang perhatikan, yang huruf asli kan do, so, ba, dan ro, ya kan? Ini huruf asli, so, ba, ro. Kalau kita membuat wazan setelah berubah, maka wazannya apa namanya ini? Bagaimana wazannya ini kalau setelah berubah? Ifto'ala, ya kan? Ifto'ala. Tapi kalau sebelum berubah, maka kalau kita melihat di sini, oh ini huruf fa. Tapi perhatikan begini, ini fa, huruf itbaq. Tiba-tiba ada to di sini. Maka ini aslinya apa? Ta. Maka kalau kita mengambil wazan dari bentuk aslinya sebelum berubah, maka wazannya ifta'ala. Kita bisa tahu bahwa sini to bukan asli, ini ta asalnya. Terjadi ibdal di sini. Mana buktinya? Buktinya sebelumnya huruf itbaq. Sebelumnya huruf apa? Huruf itbaq. Jelas sampai sini? Demikian pula di sini iktoroba. Kalau kita buat wazan setelah berubah, maka wazannya apa? Ifto'ala, sama kan? Ifto'ala. Ya, tapi kalau kita membuat wazan sebelum berubah, kita katakan to ini asalnya ta, maka wazannya ifta'ala. Maka kesimpulan di sini, wazannya yang dibuat wazan adalah kondisi sebelum atau setelah berubah? Sebelum berubah atau setelah berubah? Sebelum terjadi ibdal atau setelah terjadi ibdal? Hah? Paham soalnya? Hah? Yang kita buat jadi ketika kita melihat istobaro nih, kita mau buat wazannya. Nah, kita jadikan wazan yang kita wazannya itu setelah dia jadi begini, setelah terjadi ibdal atau sebelum terjadi ibdal? Nah, sebelum. Ya kan? Karena kalau setelah jadinya apa wazannya? Ifto'ala. Tidak ada wazan ifto'ala. Baik. Nah, kita katakan yang jadikan wazan adalah sebelum berubah, yaitu to asalnya ta. Kalau begitu wazannya adalah ifta'ala. Maka wazannya dibentuk dari keadaan sebelum dia berubah, keadaan aslinya. Halahu apa? Al-asliyah. Keadaan asalnya. Baik. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Sama, masih. Kaidah yang kedua adalah fiil yang wazannya ifta'ala. Masih? Semua fiil yang wazannya ifta'ala, di mana fa fiilnya adalah salah satu dari tiga huruf, yaitu dal, zal, dan zai. Dal, zal, dan zai. Salah satu ini dal, ya, zal, zai. Maka taknya pada ifta'ala, taknya dirubah menjadi dal. Maka taknya dirubah menjadi dal. Saya ulangi. Semua fi'il ifta'ala, semua wazan ifta'ala yang fa-nya adalah salah satu dari tiga huruf, yaitu dal, zal, dan zai, maka taknya dirubah jadi dal. Jadi persamaan dengan sebelumnya, masih sama-sama ifta'ala dan masih sama-sama yang disinggung adalah fa-nya. Kalau yang pertama tadi fa-nya huruf apa? Huruf itbaq. Kalau ini fa-nya salah satu dari tiga huruf ini, dal, zal, atau zai. Maka kalau yang pertama tadi taknya dirubah jadi to, maka di sini tak dirubah jadi dal.
Contoh. Sudah ini? Dah? Contoh masalan, contohnya kata zajara. Zajara. Zajar. Zajar. Baik, melarang, menghardik dan seterusnya. Kita masukkan ke wazan ifta'ala, jadinya iztajara. Itu tidak? Zajara fa'ala, ifta'ala iztajara. Nah, sampai sini? Tapi kita lihat fa fiilnya adalah salah satu dari 3 huruf. Dal, zal sama zai. Ada apa zai? Maka apa? Ta-nya dirubah jadi dal, menjadi izdajara. Dal ini ibdal perubahan dari ta, asalnya ta. Jelas? Nah, ketika kita melihat kalimat seperti ini, izdajara, ini dalnya bukan asli ini. Dia asalnya ta. Mana buktinya? Sebelumnya adalah huruf zai, dan wazannya, perhatikan, dan semuanya seperti itu. Wazannya harus ifta'ala dan mushtaqatnya. Jadi tidak selamanya antum ketemu izal terus setelahnya dal, berarti dal itu asalnya ta. Tidak. Terikat dengan wazan, khusus untuk yang wazan apa? Ifta'ala. Demikian tadi, kalau antum temukan di kalimat lain huruf itbaq setelahnya to, itu belum tentu ta. Dia hanya dipastikan ka, ta kalau dalam wazan apa? Ifta'ala atau mushtaqatnya, pecahan-pecahannya. Ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, mufta'il, mufta'al. Itu kan semua sama itu, pecahan, itu kan mushtaqatnya. Nanti akan dipelajari mushtaqat, pecahan-pecahannya. Jelas? 6. Contoh lain. Contoh lain misalnya dzakara. 6. Masuk ke ifta'ala jadinya takara. Takara. Baik. Dzal. Setelahnya ta, ini fa'il, maka ta-nya dirubah jadi dal, menjadi izdakara. Baik, izdakara. 6. Sudah? Baik, fadhal, tulis. Contoh lain misalnya dakara. Dakara. Jadinya idtakara. Ya kan? Berubah jadi iddakara. Perhatikan iddakara. Apa yang terjadi di sini? Dal ketemu dal pertama sukun. Jadi idgham. Sorof namanya idgham, jadinya iddakara. Baik, asalnya iddakara. Tak dirubah jadi dal. Kita selesaikan hari ini pembahasan yang ketiga, biar besok insyaallah masuk ke
masalah jenis-jenis fi'il. Nah, ini dua kaidah yang butuh diperhatikan berkenaan dengan al-ibdal, di mana semuanya berkenaan dengan wazan ifta'ala. Ifta'ala. Kaidah yang pertama, ifta'ala, kalau fa fi'ilnya adalah salah satu dari huruf itbaq, maka ta'nya berubah jadi ta. Yang kedua, ifta'ala juga kalau fa'nya salah satu dari dal atau zal atau zai, maka ta'nya berubah jadi dal. Ta'nya berubah jadi dal. Dan ini ta ini kan huruf tambahan ya, huruf tambahan. Jadi antum sudah bisa lihat persamaan antara ibdal dengan qalbul ilal qalb kemarin. Ilal qalb sama-sama dengan ibdal sama-sama apa? Perubahan. Jadi yang mana lebih umum, ibdal atau ilal qalb? Ibdal lebih umum. Yani ilal qalb itu juga bisa dinamakan apa? Ibdal, karena berubah juga. Oh, jadi alif, ya jadi alif. Maka ilal qalb itu juga bisa dinamakan ibdal atau masuk dalam naungan ibdal secara umum. Jelas ya? Maka semua ilalul qalb itu ibdal, tapi tidak semua ibdal itu ilal qalb. Kenapa? Karena ibdal lebih luas dibandingkan huruf ilat. Taib. Nah, lihat huruf-hurufnya tadi, huruf ibdal, hudita mutiya. Ada alif di situ, ada waw di situ, ada ya di situ. Ya kan? Ada waw, ada alif atau ya, menunjukkan bahwa ilal qalb itu bagian dari apa? Al-ibdal. Taib. Sekarang yang terakhir yang di bukunya antum di situ, kaidah yang keempat, qaidatur rabi'ah, adalah apa yang terakhir? Yang keempat, yang ketiga, ilal, ibdal. Yang terakhir apa? Yang ketiga, catatan kemarin, al-qalbul makani, ya, pergeseran tempat. B ini yang punya kemiripan dengan qalbul makani apa? Ilal nakal. Kalau ilal nakal yang bertukar apanya? Harokatnya. Nah, kalau ini hurufnya yang tertukar, bukan harokatnya. Jadi tidak sama. Saya cuma ingin tasawur saja bentuknya. Jadi kalau antum sudah pahami kemarin ilal nakal, yaitu berpindahnya harokat, ya, dengan aturan, tentunya dengan aturannya sudah disebutkan aturannya, tertukarnya harokat, maka apa? Al-qalbul makani adalah hurufnya yang tertukar. Baik. Antum lihat di situ dikatakan qad yahdutsu fi ba'dil kalimatil arabiyyah. Ya, antum fotokopi enggak ininya? Usul fikih. Antum print out enggak? Antum print out ya. Antum sudah mulai belajar lah untuk lihat kitab sambil harokat sedikit-sedikit, ya. Itu sangat membantu nanti insyaallah. Taib, qad yahdutsu fi ba'dil kalimatil arabiyyah ma yusamma al-qalbul makani. Ya, kadang terjadi pada sebagian kata bahasa Arab ada yang namanya al-qalbul makani. Apa itu? Wa huwa ayyuqlab harfun makana harfin akhar. Yaitu suatu huruf diganti ditukar posisinya dengan tempat huruf, dengan posisi huruf yang lain. Al-qalbul makani adalah ayyuqlab harfun, ya. Suatu huruf di qalb dipindahkan posisinya, kemudian dia menempati makana harfil akhar, tempat huruf yang lain. Contoh, kata mereka Aisyah itu bukan begitu asalnya. Aisyah asalnya maklubatun an ya Isa, itu asalnya ya Isa. Aisyah apa artinya? Aisyah putus asa. Ya Isa apa artinya? Putus asa juga. Maka mereka mengatakan Aisyah itu asalnya adalah ya Isa. Jelas ya? Asalnya adalah ya Isa. 6. Dalam Al-Quran apa? Dikatakan apa? Wala tayasu min rauhillah. Ya, wala yayasu. 6. Innahu la yayasu min rauhillahi. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka ya Isa itu fi'il madinya, ya Isa itu merupakan asal. Sementara didapati kalimat lain, perhatikan, didapati kalimat lain Aisyah. Apa maknanya? Oh, sama seperti ya Isa.
maka kata mereka, ini qalbul makani. Ini qalbul makani. Saya kasih contoh begini. Ini bukan sekedar bukan cocokologi ya. Oh, mentang-mentang sama maknanya Aisyah, sementara yang banyak itu ya Aisyah. Oh, kalau begitu Aisyah asalnya ya Aisyah. Bukan sekedar cocokologi begitu. Kita akan jelaskan. Ibdal ya. Sekarang kita ke al-qalbul makani. 6. Al-qalbu al-makani. Kata mereka, Aisyah asalnya adalah dia berasal dari apa? Ya Aisyah. Ini terdapat dalam Quran. Kalimat ya Aisyah. 6. Kemudian mereka mendapati kata Aisyah. Aisyah. Jelas sampai sini? Maknanya apa? Oh, sama, putus asa. Maka mereka mengatakan kelihatannya Aisyah ini bukan begini aslinya. Asalnya adalah apa? Ya Aisyah. Mengapa? Apa buktinya? Perhatikan, antum perhatikan kalimat ini, Aisyah. Apa yang antum bisa dapatkan di sini? Gunakan kaidah yang telah berlalu dari ilal, kemudian apa tadi yang baru berlalu ibdal. Ada nggak terjadi ilal dengan ketiga bentuknya atau ibdal di sini? Perhatikan kata Aisyah. Perputaran harokat, apa? Ilal nakal. Apa? Perhatikan. Apa yang tangkap di sini? 3 huruf. Yang antum cari pertama apa? Untuk menentukan itu terjadi ilal atau tidak, apa yang antum cari pertama? Huruf ilal dulu. Ada huruf ilal nggak di sini? Ada. Taib ya. Dia apa? Sukun berharokat? Berharokat. Taib. Kalau berharokat, berarti kemungkinan ilal yang masuk ada kan? Taib. Coba terapkan. Apa yang bisa masuk di sini? Ada yang bisa masuk nggak? Qalb. Kenapa qalb? Karena ya berharokat, sebelumnya fathah. Jelas sampai sini? Maka seharusnya, kata mereka, seharusnya ya dirubah jadi apa? Alif. Seharusnya asa, kan gitu ya? Asa. Kenapa? Karena ya huruf illat, dia berharokat, terserah mau kasar terserah, yang penting berharokat, namun yang penting sebelumnya fathah. Maka seharusnya katanya ya berubah jadi alif. Menurut karena terkena ilal. Tapi bersama dengan itu orang Arab tidak membaca seperti itu. Tetap mereka membaca apa? Aisyah. Menunjukkan kata mereka posisi asalnya nggak kayak gini nih. Ini pasti berubah dari sebelumnya. Bukan aslinya begini. Ini sudah hasil perubahan. Jelas sampai sini? Kata mereka asalnya adalah ya Aisyah. Coba perhatikan ya Aisyah di sini. Apakah ada ilal yang bisa masuk? Nggak ada. Jelas sampai sini? Nggak ada. Ya huruf illat sebelumnya tidak ada apa-apa. Ya, selama ini kan ilal semua hubungannya ke sebelumnya kan? Ya enggak, sebelumnya. Iya. Bisa juga setelahnya. Kalau dianya huruf ilahnya sukun, setelahnya sukun juga dan dia huruf illat, maka dia hilang kan begitu. Bisa, tapi kalau kita lihat kondisinya tidak ada. Maka kata mereka, kenapa tetap dibaca Aisyah? Karena ya-nya asalnya bukan di sini tempatnya. Jelas? Karena seandainya begini aslinya, otomatis ya berubah jadi alif karena terkena ilal qalb. Jelas sampai sini? Nah, ini salah satu indikator yang mereka gunakan untuk menyatakan bahwa Aisyah asalnya adalah ya Aisyah. Jelas? Ya Aisyah apa wazannya? Fa'ila. Taib? Aisyah apa wazannya? Kalau Anda tanya Aisyah apa wazannya, maka dia dibentuk wazannya berdasarkan keadaan setelah berubah, bukan sebelum berubah. Saya ulangi, wazan pada kalimat yang terkena al-qalbul makani, wazannya adalah setelah berubah, bukan sebelum berubah. Maka perhatikan, Aisyah apa wazannya? Aisyah apa wazannya? Lah. Saya ulangi. Kata yang terkena al-qalbul makani, wazannya dibentuk sesuai dengan keadaan setelah berubah, bukan sebelum berubah. Setelah berubah. Apa asalnya Aisyah?
Ya Isa. Ya Isa apa wazannya? Fa'ilah. Kalau begitu Aisyah wazannya apa? Afila. Ya kan? Perhatikan Hamzah. Hamzah di sini apa? Sebagai apa Hamzah? Ain fi'il. Taib. Ya fa'il. Ya kan? Sin lam fi'il tetap. Membuat wazannya setelah apa? Wazannya dibentuk setelah apa? Pada kondisi setelah apa? Dia berubah. Maka wazan Aisyah adalah afilah. Jelas? Wazannya Aisyah adalah afilah, bukan fa'ilah. Kenapa? Karena Aisyah asalnya adalah ya Isa. Tapi kalau kita mau bentuk wazan, tetap wazan setelah dia berubah. Tetap sesuai dengan kondisi setelah dia berubah. Jadi dua kalimat ini ada, bukan berarti begini, bukan berarti kalimat ini hilang diganti sama ini ya, enggak ya. Dua-duanya warid, dua-duanya ada dalam bahasa Arab. Ini dalam Al-Qur'an ada. Cuman masing-masing sudah memiliki wazan yang berbeda. Ya Isa wazannya adalah fa'ila, Aisyah wazannya adalah afila. Kenapa? Karena wazan dalam al-qalbul makani disesuaikan dengan bentuk setelah berubah, bukan sebelum berubah. Makanya selalu kita sebutkan itu, kita kalau membentuk wazan ini sementara dia terkena ilal atau ibdal atau qalb, ya kan? Dia wazan yang dibentuk setelahnya atau sebelumnya. Ini penting. Jelas ya? Untuk al-qalbul makani, wazan yang dibentuk adalah apa? Setelah berubah. Sementara tadi al-qalbul al-ibdal tadi sebelum atau setelah? Sebelum. Ifta'ala tadi itu. Ya. Sebelumnya. Kalau ini al-qalbul makani setelahnya. Tapi ini contoh yang pertama, dikatakan Aisyah maqlubatun an ya Isa. Sudah ya? Jadi kata mereka, buktinya adalah tatkala di sini terkena ilal qalbi tapi tidak berubah, menunjukkan dia bukan berada pada posisinya. Menunjukkan bukan begini asal susunannya. Karena seandainya begitu asalnya, ya harus berubah jadi alif. Jelas ya? Terkena al-qalbul ilal qalb. Tapi ketika tidak mengalami perubahan, menunjukkan bukan begini tartibnya hurufnya asalnya. Ini terjadi namanya al-qalbul makani. Terjadi perubahan huruf. Contoh yang kedua disebutkan di buku, dikatakan jahun maqlubatun min jaha maqlubatun min wajaha. Ya, jah maqluba min wajah. 6. Apa artinya jah? Jah itu kedudukan. Kedudukan. 6. Kata mereka jah itu maqlub dari apa? Wajah. Perhatikan. Kata mereka, kita mendapati jah. Apa artinya jah? Jelas ya? Apa artinya jah? Ya. Jah artinya apa? Kedudukan, ya. Dia di depan, dia di atas dan semacamnya. Jelas ya? Dan dia bermana kan kedudukan kan orang yang terpandang, yang punya wajah, punya kedudukan, begitu mananya. Taib. Kata mereka dalilnya, indikatornya adalah adanya kata-kata yang semakna dengan jah tapi awalannya waw. Seperti misalnya kata mereka wajuhun, ya, tawajjaha, ya, tawajjaha. 6. Kemudian apa namanya wijhatun, likulli wijhatun wa muwallih wijhatun. Semua bermakna sama. Dan semuanya awalannya apa? Waw di depan. Maka mereka mengatakan wajah ini, ya, wajah, saya akan kenapa berubah jadi begitu ya? Kata mereka terputar, asalnya jadinya begini nih, jawaha, ya, kedatangan dalam bentuk file ya, wajah. Nah, jawaha, taib, jawaha, terjadi ilal nggak? Ada ilal?
Ilal apa? Ilal qalb. Kenapa? Waw huruf illa berharokat, sebelumnya fathah, berubah jadi apa? Waw berubah jadi apa? Alif. Jadi lagi nih, jaha. Jelas? Asalnya jawaha, berubah jadi jah. Waw berubah jadi alif. Kenapa berubah jadi alif? Dia huruf illat berharokat, sebelumnya fathah, berubahlah jah. Jelas? Jadi kata mereka, alif ini asalnya adalah waw yang kemudian pindah di tengah, yang asalnya di depan. Alif ini asalnya apa? Waw. Iya, asalnya adalah waw. Di mana waw ini asalnya di mana? Di depan. Mana buktinya? Kalimat wajhun, tawajjaha, wijha, semua maknanya sama seperti jah. Sama maknanya. Dan kita dapati jim dengan ha ada, tapi wawnya bukan di situ posisinya. Kita dapati di depan waw. Maka mereka mengatakan jah. Jah ini alif. Ingat kalau ada huruf ain fiil dan dia huruf illat, huruf alif, maka selalu dia pasti hasil perubahan. Qala, ba'a, itu semua alifnya bukan alif asli, dari alif asli. Semua pasti hasil perubahan dari waw atau ya. Maka mereka mengatakan di sini, oh ini alif dari waw ini. Ya, dari waw. Jelas sampai sini? Nah, waw fathah, harokat sebelumnya fathah jadilah alif. Mana buktinya? Nah, kata-kata yang serupa dengannya. Jelas ya? Maka ini namanya al-qalbul makani. Cuman ya, sebelum kita lanjut, paham dulu gambaran umum ini ya? 6. Paham dulu gambarnya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan mengenai al-qalbul makani, disebutkan di situ di bawah di faidah. Faidah, al-qalbul makani samai. Ya, dia sifatnya simai. La qaidata lahu, tidak ada kaidahnya. Maksudnya kan dari mana kita bisa nembak-nembak ini asalnya begini-begini? Nah, orang-orang Arab lah yang bikin teorinya. Ini para ulama yang ini kalau pembahasan nahwu mirip namanya al-adl. Ya, di pembahasan mamnu min as-sarf mirip sama al-adl. Mereka mendapati orang Arab mengucapkan dua kalimat ini. Mereka mendapatkan orang Arab mengucapkan dua kalimat ini. Kemudian para ulama mengatakan ini kayaknya terjadi apa? Al-qalb makani. Jelas ya? Karena itulah ini sifatnya simai. Kita tidak bisa asal langsung mengatakan ini kayak yang kebalik dan seterusnya. Harus sudah pernah didengar dari orang Arab dua kalimat ini. Ya. Makanya kata beliau la qaidata lahu, tidak ada kaidahnya. Berbeda dengan ilal dengan ibdal tadi ada kaidahnya. Ilal dengan ibdal ada kaidahnya. Sementara ini untuk al-qalbul makani tidak ada tidak ada kaidahnya. Ya, makanya saya tadi tidak ada bacakan kaidah. Baik. Saya langsung diberikan contoh saja. Nah, bi khilafil ilal wal ibdal fa innahu qiyasiyun la qawaid lahu qawaiduhu. Berbeda dengan ilal dan ibdal, fa innahu qiyasiyun. Karena dia bersifat qiyasi, yakni qiyasi artinya ada rumusnya, ada kaidahnya, ada wazannya. Lahu qawaiduhu, yang ada kaidah-kaidahnya. Baik. Nah, setelah kita tahu ini bentuknya, ya, maka indama nazinu aisa wajaha, ketika kita membuat wazan aisa dengan jaha, wa kullu kalimatin hadatsa fiha qalbu makanin, dan semua kata yang terjadi padanya qalbu makanin, fa innana naqumu bil qalbi fil mizani aidan, maka kita juga putar wazannya, kita juga putar huruf aslinya, yakni wazannya sesuai dengan sebelum atau setelah? Sebelum atau setelah berubah? Setelah. Maka jah, apa wazannya jah? Ini jim sebagai apa? Ain. Alif asalnya adalah waw. Fa dan lam tetap. Berarti asalnya apa? Afala. Baik. Ini wazannya fa'ala. Jelas? Jadi asalnya adalah wajaha, fa'ala. Maka jaha wazannya adalah apa? Afala. Nah, sebutkan situ ya. Jadi wazan yang kalimat yang dibuatkan wazan atau yang menjadi wazan adalah ba'dal qalb, setelah al-qalb, setelah terputar. Baik. Ini cukup selesai
untuk pengantar. Karena perhatikan ini sebelum kita masuk ke pembentukan wazan, mushtaqat dan seterusnya. Ya, ini penting untuk antum ketahui ini asal-asal seperti ini nih. Ya, kenapa tadi begini, kenapa begitu? Oh, ada ilal atau ada ibdal atau ada al-qalbul makani. Ya, makanya sekali lagi ini harus dihafalkan kaidah-kaidahnya yang ada kaidahnya. Naam, naktafi. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taif, tafadhal. Kalimat 3.